Yo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini harusnya rilis tanggal 11 H-1 sebelum Kangki itu dirilis. Kangki Tirta X Story Sensu. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Masya Allah. Pelan-pelan Pak Sopir. Pak Kapitano. Pak Ganjal. Jadi di sini adalah sepatu Kangki yang saya pakai. Ini warnanya kalau nggak salah Kangki kaki. Ini temanya all mono, all single way colorway ya. Jadi sebelum saya review nih sudah saya pakai sebulan buat nge-gym, buat lari 5 kilo dan nekat buat lari intervalan. Jadi biar kalian tahu bahwa sepatu ini nggak cocok buat lari kencang. Jadi pada dasarnya kita akan review dulu. Kangki Story Sensu itu diciptakan sebenarnya untuk mengakomodir hipotesis pada tesis saya. Tesis saya di ITB itu bercerita tentang efek brand ambassador digital terhadap purchasing decision pada sebuah brand. Oke, dan brand yang saya angkat sebenarnya adalah... Nah, hasil dari penelitian tersebut itu saya biayai sendiri semua untuk netralitas dan mencegah bias, agar sesuai dengan kaidah ilmiah dan bisa diupdate di jurnal. Hasil dari penelitian tersebut itu menjelaskan bahwa makro KOL itu sebenarnya bisa meningkatkan brand image. Ya. Dan yang kedua, bahwa makro KOL dan mikro KOL itu kalau dikolaborasikan bisa meningkatkan revenue dan juga meningkatkan trust dari customer. Maka hal itu, data itu saya pakai untuk menciptakan sebuah kolaborasi dengan brand. Data kedua yang saya pakai adalah data dari Statista dari Mike dan McKinsey yang menjelaskan bahwa McKinsey itu sebuah konsultan marketing global yang menjelaskan bahwa pada tahun 2022 sampai tahun 2024 diprediksi sepatu olahraga yang dominannya untuk berjalan dan olahraga itu akan meningkat salesnya. Dan akan ada banyak brand di dunia ini yang akan lebih memfokuskan produk ya di bidang olahraga. Kalau Nike kan sudah dari awal olahraga. Dan kalau kita melihat tahun 2021 sampai 2022, data menunjukkan bahwa Skechers juga menunjukkan perkembangan yang baik dan juga Hoka. Di mana artikel unggulan dari Skechers adalah Skechers Go Walk. Dan artikel unggulan dari Hoka adalah Hoka Mach. Nah, dari sini kita melihat bahwa ada perubahan tren, namanya perubahan tren customer behavior yang terjadi di dunia. Bukan hanya di Indonesia, pasca pandemi di mana orang lebih suka berjalan kaki, olahraga, commuting, dan menggunakan transportasi umum. Dan akhirnya, hal itu tercermin pada di Indonesia. Kalau kita lihat, di Indonesia, tren influencer berlari itu sangat meningkat. Tren berlari juga sangat meningkat. Tren olahraga mini soccer juga meningkat. Tren basket, tren sepeda juga meningkat. Dan banyak brand-brand yang akhirnya juga merilis sepatu lari. Sepatu-sepatu yang nyaman akhirnya mulai dicari. Nah, karena Skechers Go Walk di Indonesia harganya 1,3-an, maka orang mulai mencari sepatu apa yang senyaman Skechers yang bisa digunakan untuk jalan 5.000 step per hari, tapi untuk olahraga. Dari situlah saya, Pak Alfon, owner Kangki, dan Tokopedia bertemu, dan akhirnya merilis sebuah kolaborasi. Poin ketiga adalah, Kangki dan saya itu sudah pernah bekerja sama dalam waktu setahun, dari Kangki awal berdiri sampai tahun 2023. Yaitu, kolaborasi kami adalah dalam bentuk B2B, yaitu brand to brand, yaitu 4Wave dan Kangki. Kita mengurusi segala bentuk campaign, brand, dan akhirnya terjadilah Kangki Sportstyle yang dihandle oleh Brian. Singkat cerita, kolaborasi itu berakhir karena saya kuliah dan 4Wave sudah harus menerima klien yang lain. Maka kita tidak asing lagi dengan Kangki. Dan dari sinilah tercipta kita ingin merilis sebuah sepatu yang bisa dipakai untuk 5.000 step per hari, nyaman, dan bisa digunakan untuk jogging, isi run, dan digunakan juga untuk gym. Tapi karena keterbatasan produksi, maka produksi di batch pertama ini adalah 6.000 pairs. Karena memang keterbatasan artikel, keterbatasan mesin, dan keterbatasan capital. Dan akhirnya nanti artikel berikutnya akan dirilis lagi di bulan April pasca Lebaran. Sudah saya pakai untuk lari kencang. Untuk mengecek apakah sepatu ini bisa dibuat pace kencang, yaitu pace 5 kecil atau pace 4 di track. Dan sepatu ini buat jalan kaki sehari-hari. Dan ternyata dari hasil saya sama Dr. Afri, sepatu Kangki Tirta Story Sensu yang berharga Rp288.800 ini nggak nyaman kalau dibuat lari kencang. hanya nyaman digunakan untuk isi run dan recovery run. Kenapa? Karena ketika kita buat lari kencang,
untuk intervalan kemarin di track itu menghasilkan kita blister, kakinya blister dan nyeri di Achilles. Ini bisa terduga dikarenakan sepatunya itu cenderung flat. Tapi kalau untuk buat recovery run, sepatu ini sangat nyaman. Apalagi kalau buat untuk sehari-hari ataupun untuk commuting. Apalagi untuk gym, untuk squat dan deadlift masih aman. Berikut adalah sepatu kaki yang sudah kehujanan. Saya buat naik Harley kehujanan. Nih fotonya nih, habis nyuci pakai ini kehujanan. Sepatu ini sudah kehujanan sekali, udah buat nge-gym dan dipakai sebulan. Hasilnya berikut. Jadi, tujuan sepatu ini adalah buat kalian yang akhirnya mendapatkan sepatu ini nanti, saya berpesan, gunakanlah sepatu ini memang buat sehari-hari. Jangan cuma buat dipajang doang. Sepatu itu kodratnya dipakai. Dan harapan saya semua yang membeli sepatu kaki Tirta Story Sensu, itu memang kegiatannya dipakai buat harian, bekerja, commuting, naik sepeda juga masih aman, buat nge-gym atau buat isiran. Kapan kalian akhirnya berhenti memakai? Ketika ada suek atau jebol. Ya. Kalau misal ternyata sepatu ini hanya buat pajangan, yang namanya aja kan pilon, pasti akan ada suatu saat sol ini akan nggak nyaman jadinya. Ya nih, kalau kalian mau tahu konsistensinya, empuknya kayak apa. Nah, dan bawahnya rubber. Dan ini kenit. Karena memang kenit ini biar kalian kalau buat commuting enak, terlindungin. Kalau ini dibuat lari kenceng otomatis jadi berat karena keringatnya nempel. Favorit warna saya itu ada 4, all black, olive, all grey, dan beige. Jujur. Dan size-nya saya pakai ini justru 44. Saya nggak pakai 45. Kenapa? Ya karena 45-nya nggak ready, Cuk. Tapi ternyata ketika saya pakai 44, itu masih aman. Nah, bonus berikutnya adalah tato saya itu akan dihilangkan di nom klinik. Klinik tempat saya bekerja dan saya investasi minor di situ sebagai dirutnya. Nah, tato saya itu ada tato naganya. Tato naga ini melambangkan mak saya udah meninggal, sionya naga. Nah, tato naga ini setelah saya hilangkan akan diabadikan di insole ini dan di setiap rilisan semua kaki X Tirta. Mau nanti bulan April juga rilis akan ada tato ini. Tato ini bentuknya naga dan ini sudah dipakai. Ini adalah tato saya insole yang sampel. Yang aslinya itu lebih jelas. Mungkin ketika video ini rilis tanggal 12 kalian dapat, kalian akan melihat ini jelas. Insole-nya empuk, bisa kalian lihat. Nih. Nah. Dan ini udah dipakai berkali-kali. Ini insole sampel yang diuji. Jadi ini adalah sepatu sampelnya. Sepatu ini rilis 10 colorway. Hanya ada di Tokopedia. Linknya bisa dicek di bio-nya Instagramnya Kangki atau di Twitter saya. Dan jujur sepatu ini keluar kisi-kisinya itu di Twitter dulu. Kenapa? Karena saya berkomunikasi itu dari netizen di Twitter. Influencer yang saya bagikan sepatu ini jujur adalah beberapa mayoritas adalah dokter. Dan sebagian adalah teman-teman influencer olahraga dan komuter. Harapannya dipakai. Harapannya dipakai. Dan ini sepatu yang saya riset beneran dari data, bukan dari data, dari demand. Jadi idealisme saya di sini itu adalah pada tatonya doang, makanya nggak ada tulisan Tirtanya. Nggak ada idealisme sama sekali di sini. Ini pure sepatu yang dibuat fungsional. Karena saya pengen yang pakai fungsional, bukan keren-kerenan. Ya kalau dianggap keren alhamdulillah, tapi orang yang pakai ini tuh harapannya ya tiap hari bisa konsisten 3000 step jalannya. Karena orang yang konsisten jalan kaki itu akan mengurangi risiko penyakit kronis. Jadi kan seru aja kalau dari sepatu bisa ada movement, ayo jalan move with Kangki. Namanya hashtag aja move with Kangki. Jadi jangan beli sepatu cuma buat dipajang. Itu aja kalau dari saya. Selamat hunting, semoga 6.000 pair ini jatuh ke tangan orang yang tepat dan bisa dipakai untuk menemani kehidupan sehari-hari kalian, olahraga dan hidup sehat.